Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 dalam masa biasa yang ke-13. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu mendengarkan sabda-Mu. Bukalah pikiran kami agar memahami kehendak-Mu, bukan hati kami, agar berani menerima kehadiran Putra-Mu, dan bukalah tangan kami agar siap menjadi saluran kasih bagi sesama. Jauhkanlah dari kami rasa takut yang membuat kami menolak karya-Mu. Semoga Roh Kudus menuntun kami untuk semakin mengenal, mencintai, dan mengikuti Yesus dengan setia dalam setiap langkah hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah Gadara. Datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemuinya. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun dapat melalui jalan itu. Mereka pun berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, banyak sekali babi sedang mencari makan. Lalu setan-setan itu memohon kepadanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Seluruh kawanan babi itu pun terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati di dalam air. Lalu larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Seluruh kota itu keluar menemui Yesus dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidak semua orang yang bertemu dengan Yesus langsung menerima Dia. Ada yang kagum, ada yang bertobat, tetapi ada pula yang justru meminta Yesus pergi dari hidup mereka. Kenapa demikian? Karena kehadiran Yesus seringkali mengguncang kenyamanan yang sudah lama mereka bangun. Ia datang membawa pembebasan, tetapi pembebasan itu menuntut perubahan. Ia datang membawa terang, tetapi terang itu menyingkapkan kegelapan yang selama ini mereka sembunyikan. Sabda Tuhan hari ini
mengajak kita semua untuk bercermin. Apakah kita sungguh menginginkan Yesus hadir dalam hidup kita, atau hanya menginginkannya dalam tidak mengganggu kenyamanan dan kepentingan kita masing-masing? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam sabda Tuhan yang hari ini kita dengar dan baru saja kita dengar, Yesus tiba di daerah orang Gadara dan bertemu dengan dua orang yang kerasukan setan. Mereka hidup di kuburan, terasing dari masyarakat, kehilangan martabat sebagai manusia. Dengan satu sabda, Yesus membebaskan mereka. Kuasa kegelapan dikalahkan dan dua orang itu memperoleh kembali hidupnya. Namun yang menarik adalah reaksi masyarakat. Mereka tidak bersukacita melihat dua orang yang dipulihkan. Mereka justru lebih sibuk menghitung kerugian karena kawanan babi mereka mati lemas karena terjun ke dalam danau. Akibatnya, seluruh kota datang dan meminta Yesus meninggalkan daerah mereka. Sungguh ironis, mereka lebih mencintai harta daripada keselamatan sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, peristiwa ini bukan hanya kisah yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Ini adalah cerminan hidup kita sekarang. Seringkali kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi ketika mengikuti Tuhan, menuntut kejujuran, pengampunan, pengorbanan, atau perubahan gaya hidup, kita mulai merasa terganggu. Seorang pegawai ingin hidup sesuai iman, tetapi takut kehilangan jabatan karena menolak korupsi. Seorang pebisnis ingin jujur, tetapi takut kehilangan keuntungan. Seorang pelayan gereja ingin setia, tapi takut kehilangan popularitas. Bahkan dalam keluarga, kita terkadang lebih mempertahankan ego daripada keselamatan seluruh keluarga. Tanpa sadar, kita juga berkata kepada Yesus, "Pergilah dari hidupku, karena Engkau membuatku harus berubah." Sebaliknya, dua orang yang dibebaskan menjadi tanda bahwa tidak ada hidup terlalu rusak untuk dipulihkan oleh Tuhan. Kuburan melambangkan kematian, berubah menjadi tempat lahirnya harapan baru. Sebagai orang beriman yang hidup zaman sekarang, kita juga dipanggil menjadi saksi bahwa kasih Kristus selalu lebih besar daripada luka dosa, kegagalan, bahkan ketakutan kita sendiri. Santo Fransiskus dari Assisi pernah meninggalkan kenyamanan hidupnya demi mengikuti Kristus yang miskin dan tersalib. Dunia menganggapnya kehilangan segalanya, tapi justru ia menemukan sukacita sejati karena memilih Tuhan di atas segala sesuatu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk masuk mempertanyakan hidup kita sendiri sebagai orang-orang percaya. Apakah ada babi-babi dalam hidupku yang lebih aku cintai daripada Yesus? Mungkin uang, gengsi, jabatan, kenyamanan, atau ego? Apakah aku berani membiarkan Yesus mengubah kebiasaan buruk yang sudah lama menguasai hidup saya? Apakah aku hadir membawa pembebasan dan harapan bagi orang-orang yang merasa terbuang, sakit, miskin, atau putus asa? Bagi para tenaga kesehatan, guru, pegawai, orang tua, imam, biarawan-biarawati, dan siapapun yang melayani, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita setiap manusia agar manusia lebih berharga daripada keuntungan materi atau prestasi duniawi. Kasih yang tulus akan selalu memulihkan martabat manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Yesus tidak pernah memaksa masuk ke dalam hidup kita. Ia mengetuk pintu hati kita dengan lembut dan menunggu jawaban kita. Semoga kita tidak menjadi seperti penduduk Gadara yang lebih memilih kenyamanan daripada Sang Juru Selamat. Sebaliknya, semoga kita memiliki keberanian untuk berkata, Tuhan, tinggallah bersamaku, walaupun kehadiran-Mu menuntut perubahan. Aku percaya bahwa bersamamu aku akan menjadi manusia yang lebih utuh, lebih bebas, dan lebih penuh kasih. Ketika Kristus tinggal dalam hati kita, ketakutan berubah menjadi keberanian, keterikatan berubah menjadi kebebasan, dan hidup yang terluka berubah menjadi kesaksian akan kasih Allah. Semoga hari ini kita memilih Kristus bukan sekedar kenyamanan, tetapi kita sungguh yakin bahwa bersama Kristus kita akan hidup lebih baik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan. Engkau datang untuk membebaskan kami dari segala belenggu dosa, ketakutan, dan keterikatan yang menjauhkan kami dari-Mu. Berilah kami hati yang terbuka agar tidak menolak kehadiran-Mu ketika Engkau mengajak kami bertobat dan berubah. Ajarlah kami untuk lebih menghargai martabat setiap manusia daripada harta benda atau kepentingan pribadi. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, gereja kami, kombas kami, paroki kami, serta semua orang yang sedang sakit, menderita, dan kehilangan harapan. Jadikanlah kami pembawa damai, penghiburan, dan sukacita di tengah dunia. Semoga sepanjang hari ini kami hidup dalam terang kasih-Mu dan menjadi saksi Injil melalui perkataan dan perbuatan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.